bisa meleset. Mati itu adalah satu perkara yang tidak pernah bisa dielakkan. Itu pasti akan terjadi. Tinggal bagaimana setelah mati, itu saja yang perlu dipikirkan. Kalau matinya memang tak bisa dielak, tak akan bisa dielak mati. Jadi kalau ada orang yang fokus supaya jangan mati, tapi dia lupa perkara setelah mati, ini orang yang salah. Engkau ini nak ngelak perkara yang tak bisa dielak. Mestinya yang harus difokuskan ini nanti setelah mati apa yang kita perlukan. Jadi yang kita perlukan apa? Nah, inilah yang diantaranya kita kaji sekarang nih. Kita kembali kepada kitab Risalatul Muawanah punya Al-Habib As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya. Sebelumnya mari kita seperti biasa untuk menyambung ruh kita dengan para anbiya, menyambung ruh kita dengan para sahabat, tabi'in, tabi'in, ya, dengan para wali, dengan para guru-guru kita, khususnya Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, juga khususnya kepada muallif kitab Risalatul Muawanah Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ahmadanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita. Pada malam hari ini kita sampai di faslun wa yambaghi ayyakuna laka wirdun minat tafakkur fi kulli yaumin wa lailah. Yaitu ini kajian terakhir kita sebelum libur, sebelum Ramadan, yaitu tentang hendaklah engkau mempunyai satu rutinitas bertafakkur setiap hari, fi kulli yaumin wa lailah, malam dan siang. Tafakkur. Apa yang dipikirkan? Di antaranya pertama sudah kemarin apa kita bahas, annahu yang bagilah ke anta tafakkara fi ala illahi wa ayatihi, yaitu berpikir tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan, nikmat umur, harta, segala macam yang ada di depan mata kita nih, yang ada di tubuh kita ini, semua nikmat Allah, semua nikmat Allah. Kita tidak tahu besarnya nikmat tangan ini, ya, kecuali kalau sudah tak punya tangan. Orang yang paling tahu besarnya nikmat tangannya orang yang tak punya tangan, bahkan dia tahu. Orang yang tahu besarnya nikmatnya kaki itu orang yang tak punya kaki, pernah punya terus tak punya. Orang yang tahu besarnya nikmatnya mata itu orang yang tidak bisa melihat. Jadi kadang-kadang kita diberi Allah sehat walafiat, ini tambah lupa, masih cari yang lain, yang ini nih, nikmat ini belum disyukuri. Orang punya uang, anggap dia miliarder lah atau triliuner, tapi kalau dia tak bisa ngelihat, kira-kira mata pilih mana? Jadi miliarder, orang paling kaya sekalian, tapi matanya buta, nggak bisa melihat, atau jadi orang biasa aja pakai Honda tahun 90-an tak bayar pajak tapi bisa melihat, pilih mana? Mana mahal duit dengan mata itu. Jadi kadang-kadang kita nikmat yang besar nih, tapi kita ini tak bersyukur sama Allah, tidak merasa besar. Tengok ke atas, terus orang tuh mobilnya mengkira mau mobil Alphard ditukar dengan 2 biji mata nih.
kira-kira? Nah, ini aku kasih mobil Alphard, tapi biji mata dua engkau ambil pasang taruh sini. Mana mau. Dari situ kita tahu bahwa nikmatnya mata itu luar biasa. Kaki, orang kakinya nggak punya kaki, bisa mungkin diceng. Dan kaki engkau taruh sini dengan operasi apa nanti, engkau aku kasih 2 buah mobil. Mau? Mana mau. Dari situ kita tahu bahwa kaki itu jauh lebih mahal daripada mobil atau rumah. Jadi kita ini sebelumnya sudah kaya nih, tinggal bersyukuri saja kita ini sudah kaya, luar biasa. Pikir tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, jangan tak dipikir. Fadhkuru Allahi la'allakum tuflihun. Jadi ini kita kan kemarin sudah berbicara tentang sholat, baca Quran, zikir. Ini termasuk ibadah juga, tafakkur. Berpikirlah tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Enggak bisa. Nak ngitung nikmat Allah yang ada sama kita ini tak bisa, banyaknya luar biasa. Makanya para aulia ini dia cukup aja. Kenapa cinta sayang sama Allah Subhanahu wa taala? Karena dia bilang, aku ini dia dikasih banyak sama Allah, macam mana aku tidak cinta sama Allah? Kita ini tak usahlah. Kadang-kadang cinta kita ini kepada makhluk gampang, kepada Allah susah. Padahal Allah lebih banyak ngasih kita. Contoh sekarang, Pak, ada orang setiap bulan ngasih kita duit 100.000. Setiap bulan datang 100.000, istiqomah dia setiap bulan kasih 100.000 setiap bulan. Kira-kira di dalam hati kita nih timbul tak rasa cinta sama orang ini? Tentu kita suka. Orang ini mesti tiap bulan dikasih 100.000 lah, padahal 100.000 saja tuh. Di situ akan timbul rasa cinta sama orang ini. Orang ini baik, baik mana sama Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita apa aja kasih, tapi kita tak ada pun cinta sama Allah, tak ada. Nah, ini kan masalah. Di situlah kalau para awliya dia, kenapa? Macam mana nak tidak mencintai Allah? Semua Allah kasih. Macam mana tidak? Sementara kita ini orang ngasih duit sekali ketemu di jalan ngasih duit 50.000, 5 tahun kemudian itu masih hati ini masih suka dengan dia. Padahal kasih 50.000 aja dulu dia bantu saya tuh pas saya time lapar, saya tak ada duit, ketemu dia kasih 50.000, saya pergi ke warung Padang. Jasanya 50.000 itu membuat orang tuh suka sama orang tersebut. Kenapa kita tidak aplikasikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya Allah baik dengan kita, kenapa kita tak bisa sayang sama Allah? Kenapa kita tak bisa cinta sama Allah? Karena kita merasa Allah tuh jauh, tak nampak. Ini masalahnya di situ. Masalahnya di situ. Makanya orang-orang para aulia menyembah Allah ini karena apa? Karena cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Cinta sama Allah, aku udah dikasih semua ini. Ibarat seorang anak membantu orang tuanya itu karena cintanya, bukan karena dibayar. Atau karena kau wajib tolong bapak. Iyalah takut dia sama bapaknya. Enggak, karena memang saya suka mama, suka bapak, saya bantu. Nah, jadi kiasannya begitu. Wayam bagi anahu yang bagi laka tatafakkar fi hatati ilmillah. Nah, kemudian engkau hendaklah juga bertafakur tentang ihatah ilmillah wa nadri ilaik wa ittila'i alaik, tentang ilmu Allah, maksudnya tentang Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kamu lakukan, wa nadrihi ilaih, dan Allah tuh melihat. Allah tuh melihat kamu, kau harus tafakur gitu juga. Kita duduk gini nih, ini Allah melihat kita nih, tapi kan kita lupa nih, Allah nih melihat kita. Justru abang nih ngelihat saya tidak semendetail lihatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah melihatnya mendetail sampai dalam-dalam sini itu tidak akan bisa, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Kalau abang lihat saya luar aja, itu pun bagian belakang tak tahu kan gitu. Di bagian belakang saya ini tak tahu, tapi penglihatannya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mendetail dan tidak ada yang tidak terlihat oleh Allah. Jadi maksudnya ini tafakur begini penting,
Sehingga kita seluruh gerak-gerik kita ini merasa diawasi oleh Allah. Kita bisa bersembunyi dari manusia, tapi kita tidak bisa bersembunyi dari Allah. Kalau orang selalu bertafakur, berpikir Allah melihat saya, Allah melihat saya, Allah melihat saya, Allah nampak, Allah nampak, Allah dengar, hati saya pun Allah. Kita nih kalau selalu begitu, hati, jangan kita bermaksiat di luar, bermaksiat di hati saja kita tuh malu sama Allah. Bermaksiat di hati, maksudnya ingin melakukan sesuatu hal yang tak bagus. Astagfirullah. Allah niatnya saja Allah sudah nampak, Allah sudah tahu. Kalau manusia kan kalau sudah keluar, baru orang tahu. Jadi para aulia, orang-orang soleh, dia justru sampai menjaga hati. Kenapa menjaga hati? Allah nampak hati itu apa yang ada di hati. Ini namanya ihata ilmillah. Ihata ilmillah ini perlu ditafakurkan, diresapi, maksudnya dimasukkan betul. Sehingga dengan begini kita sadar, kita ingat, sehingga Allah itu akan terasa dekat. Karena Allah itu lebih dekat dari hablil warid. Hablil warid itu urat nadi, lebih dekat daripada urat nadi. Dekat betul. Kita yang merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah. Jadi dengan demikian nanti akan timbul rasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu dengan Allah. Bagaimana orang kok bisa rasa malu dengan Allah? Karena dia sudah merasa dekat dengan Allah. Allah ngelihat saya, makanya malu. Coba dia tidak nyambung sama Allah, mana ada rasa malu? Tak ada rasa malu. Contoh umpamanya orang minum pakai tangan kiri. Minum pakai tangan kiri. Kalau orang dia merasa dekat dengan Rasulullah, dia dekat, dia merasa hadir, memang dekat dengan Allah, tentu dia ketika nak minum dia malu. Aku malu dengan Rasulullah. Aku malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah ngelihat saya. Ya kan? Rasulullah juga dekat dengan saya. Jadi malu, tak jadilah. Bukan karena manusia. Jangan tak enak sama orang-orang. Nah, ini lain. Tetapi ketika dia begini, nak tangan kiri, astagfirullah. Malu sama Allah Subhanahu wa taala, malu sama Rasulullah. Jadi pakai tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Nak tak baca bismillah, malu sama Rasulullah, malu sama Allah. Kenapa aku tak baca bismillah? Allah tahu. Nah, ini maksudnya ihata, tafakur, ihata bi ilmillah. Allah apapun yang kita lakukan, Allah tuh tahu. Bukan hanya yang zahir-zahir saja, yang batinnya apa semua Allah tahu. Kalau ini kita bisa pasangkan di hati kita, masukkan ke dalam diri kita, maka insya Allah kita ini akan menjadi orang yang selamat. Jadi kita ini akan merasa tambah lama tambah dekat. Allah dekat dengan Rasulullah, dekat, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafakur ini juga cara orang untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Kalau dah gitu minum saja ingat Allah, minum saja ingat Rasulullah, apalagi sholat, apalagi dia berzikir. Orang nak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ngelamun, malulah sama Allah. Ini lidah bunyi la ilaha illallah, tetapi pikiran kok kemana? Allah ngelihat saya, macam mana lah aku ini? Betul sikit. Ingat sama Allah. Ihatah ilmillah. Allah tahu hati kita ni khusyuk tidak berzikirnya ni. Kau ni pembengak. Mulut kau aja, hati kau tak ada pun kau berzikir kepada Allah. Allah tahu. Kan maksudnya. Itu namanya perlu juga dengan tafakkur. Qala ta'ala walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Sungguh benar-benar, walaqad, sungguh, la nya ini namanya takkid, qad benar-benar, jadi betul-betul dikuatkan. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami tahu apa yang terbesit di dalam hatinya, apa yang tergerak di dalam hatinya, tahu. Tak usah keluar, yang ada di dalam hati itu Allah sudah tahu. Allah sudah menciptakan manusia di dalam hati kita. Jadi kita ini riak tak riaknya Allah tahu. Orang mungkin tak tahu, tapi kita ini riak tak riaknya, niat buruk niat baik ini Allah sudah tahu.
Kalau kita kembalikan kepada Allah, tafakur kepada Allah, tentu kita malu, kita niat tak bagus. Melakukan suatu perkara, niat kita nih, biar gini. Tentu kita malu sama Allah. Ya Allah, maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kenapa hatiku kok niatnya macam gini? Karena Allah tahu, manusia nggak ada yang tahu. Teman sebelah tak akan tahu niat kita tuh, tak akan tahu. Tapi kita sama Allah, begitu kita nyambung sama Allah, kita tafakur, kita ingat sama Allah, maka kita akan malu sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi beristighfar untuk kesalahan yang masih sifatnya di dalam hati ini. Nah, belum sampai keluar. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat padanya daripada urat nadi. Urat nadi ini ada sangat dekat. Allah lebih dekat lagi dengan hambanya, dengan manusia, setiap manusia. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui, melihat apa-apa yang kalian lakukan. Di mana saja kita pergi, Allah bersama kita. Allah melihat semua yang kita lakukan. Ini harus ditafakuri biar masuk ke dalam, biar masuk ke sini. Kalau enggak, ya hilang gitu saja. Jadi ada satu kisah. Ada satu kisah. Ini ada seorang syekh, namanya Syekh, dia punya murid banyak. Dia punya murid banyak. Jadi ada satu murid yang paling Syekh ini sayangi. Sayang betul dengan murid ini. Begitu sayangnya dia dengan murid ini, akhirnya anaknya si Syekh ini cemburu dengan si muridnya nih, si ayahnya ini katanya. Jadi anaknya, ayah ini kenapa sayang betul dengan dia, ngalah-ngalahkan sayang dengan anaknya, kenapa? Akhirnya kau mau tahu nak kenapa ayah ini lebih sayang kepadanya? Kenapa? Oke lah, pada suatu hari anak murid ini kumpulkan semuanya, dikumpulkan semua, termasuk anaknya juga, maksud ikut kumpul semuanya, kumpul. Sudah kumpul semua, hari ini saya akan memberi tugas kalian semuanya masing-masing, dan harus dilakukan secepatnya dan kembali ke sini. Apa tugasnya? Setiap anak ini, santri dan anaknya juga termasuk dari saya ini, masing-masing dikasih seekor burung dengan sebilah pisau. Kasih burung sebilah pisau, burung sebilah pisau, burung sebilah pisau. Dah. Setelah selesai sudah semuanya ada, masing-masing sudah dikasih. Dah. Sekarang tugas kalian apa? Sembelihlah burung ini di tempat yang jangan ada yang tahu. Pokoknya cari tempat yang paling sepi, ya pokoknya nggak ada yang tahu. Setelah kau sembelih, kalian bawa ke sini. Setelah dapat mandat demikian, akhirnya kemudian murid dan juga anaknya semuanya, murid-muridnya kemudian menyebar cari tempat yang paling aman. Ada yang masuk ke gua, tak ada orang, sembelih. Ada yang sembunyi sana, sembelih, sini, sembelih. Datang satu persatu, datang. Bawa burung yang sudah disembelih. Datang satu, datang. Hampir semua. Hampir semua. Tinggal satu yang belum datang. Anaknya sudah datang juga. Burung sudah disembelih, sudah nyembelih burungnya. Jadi tinggal satu yang belum datang. Siapa? Kenapa nih tak datang? Tak datang lama, tunggu lama. Tak datang juga. Akhirnya kemudian setelah itu begitu lama dia datang, tetapi burungnya masih belum disembelih, masih hidup, masih ada dengan memegang pisau. Terus akhirnya ditanya, kenapa kok nggak disembelih burungnya? Apa kata si murid ini? Wahai Syekh, karena aku tidak menemukan satu tempat pun yang tidak tahu siapa-siapa. Dimanapun aku nak nyembelih, di situ Allah melihat saya. Aku pergi ke gua, aku pergi kemana, nggak bisa. Aku tidak bisa menyembelih di tempat yang tidak ada yang tahu. Semuanya Allah tahu.
Nah, ini namanya dia muraqabah, ini seperti ini tadi. Akhirnya apa kata si ayahnya tadi? Anakku, lihatlah bedanya dia dengan engkau, dengan yang lain. Nah, jadi anak ini dia sifatnya sudah lebih ini. Dia sudah ada sifat muraqabahnya, ya seperti yang kita pelajari sekarang ini. Itu. Jadi dimanapun engkau pergi, Allah bersamamu. Allah melakukan apa, melihat apa yang engkau lakukan. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Bukankah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, bukankah engkau tahu atau melihat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang di langit. Allah semuanya tahu, begitu banyak bintang apa segala macam Allah tahu. Kalau orang-orang manusia ini masih kira-kira aja sekian jaraknya sekian, Allah betul-betul tahu. Wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi Allah tuh tahu. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada suatu bisik-bisik. Nah, 3 orang berbisik-bisik kecuali Allah Subhanahu wa taala adalah yang keempat. Jadi orang bisik-bisik nih, kita gini. 3 orang saja nak bikin satu kerja rahasia. 3 orang, bahwa yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang rahasia bagi Allah. Orang nak sembunyi kayak apa, lupa deh. Kita bertiga ini tak ada yang tahu. Bukan bertiga, kau berempat. Allah Subhanahu wa taala yang keempat mengetahui. Maksudnya kita ini nak bisik-bisik, tak bisik-bisik, tak bisa. Allah Subhanahu wa taala tetap tahu. Nah, itu. Wa hadza tafakkur samratu an tastahya minallahi an yaraka haitsu nahaka aw yafqiduka haitsu amaraka. Jadi tafakkur yang seperti ini buahnya apa? An tastahya minallah ay yaraka haitsu nahaka. Yaitu engkau malu, buahnya tafakkur, engkau akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika engkau melakukan hal-hal yang Allah larang. Orang macam mana dia nak melakukan hal yang dilarang? Dia umpamanya nak minum bir. Macam mana dia mau minum bir? Allah sekarang ini lihat saya, malulah saya sama Allah. Enggak jadi minum. Seperti itu tadilah. Au yafqiduka haitsu amaraka, atau ketika engkau ini disuruh kok tidak melakukan, maka aduh, macam mana nih Allah nyuruh saya kok saya tak melakukan, padahal Allah ngelihat saya nih sekarang nih aku tak melakukan. Kayak begitulah fungsi faedah daripada tafakkur fi ihadati ilmillah, yaitu tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Lingkupnya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu kepada semua sisi, ya, semua Allah tahu. Wa'lam, kemudian lagi wa'lam annahu yanbaghi laka an tatafakkara fi taqsirika fi ibadati maulak. Kemudian hendaklah engkau juga bertafakur tentang keteledoranmu di dalam menyembah Tuhanmu, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pikir, aku nih apa teledor aku nih? Apa ya Allah kurangku apa? Salatku apa kurangnya? Puasaku apa kurangnya? Sedekahku apa kurangnya? Sifatku apa kurangnya? Quranku apa kurangnya? Zikirku apa kurangnya? Ini namanya tafakur. Jadi istilahnya dia introspeksi diri, evaluasi diri, muhasabatun nafas. Dipikir-pikir, salatku macam mana, apa ya kurangnya? Oh, aku gini. Puasaku kok masih begini, sedekahku kok masih sedikit. Quranku kok tak pernah dibaca. Nah, ini termasuk tafakur. Berpikir tentang kekurangan, keteledoran diri di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu dipikir, dievaluasi. Kalau nggak dievaluasi, ya lepas gitu aja macam udah jadi orang baik. Coba duduk sebentar. Iya ya, apa ya aku kurang, masya Allah. Aku sedekahnya kok sedikit, betul ya masih. Bakhil, aku ini termasuk orang yang bakhil. Ini maksudnya tafakur juga. Kalau tak dipikir tak bisa begitu. Nah, terus aku nih sekarang sholatku macam mana ya, astagfirullahaladzim. Zikirku macam mana ya Allah.
banyak sekali kurangku, luar biasa banyaknya. Ini tafakur, ini penting juga, perlu juga. Jadi kita tahu mana yang harus kita perbanyak, mana yang harus kita perbaiki. Wa tu'ridu li sakhati bi ityanika ma anhu nahaka. Dan juga engkau harus bertafakur tentang fi ibadati ma tu'ridu li sakhatihi, tentang pertama keteledoranmu di dalam beribadah, kemudian yang kedua tentang bagaimana engkau ini tidak melakukan hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka dengan melakukan hal-hal yang dilarang. Kalau kita melakukan hal yang dilarang, maka Allah murka. Sekarang contoh, orang tua kita melarang sesuatu, kita langgar, dia marah. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimarah oleh makhluk, itu aja tak enak. Dimarah sama atasan bilang kau jangan gini dilakukan. Rasanya sudah tak enak semua. Ini yang marah gak tanggung-tanggung, Tuhan yang marah. Kalau Tuhan sudah nyuruh, ya lakukan. Kalau tak, kau dimarah sama Tuhan. Cuma karena kita merasa jauh, jadi gak merasa dimarah. Gak merasa dimarah, padahal Allah marah sama kita itu. Allah marah sama kita. Ketika orang ya selalu bertafakur seperti ini, maka dia akan merasa selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini ayat sangat jelas kenapa kita dilahirkan ke dunia ini. Ini sangat jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Itu tujuan kita. Begitu tugasmu ibadah. Tugasmu ibadah sampai mati. Tugasmu ibadah sampai mati. Cuma kadang-kadang orang sekarang ada yang salah di dalam melakukan menjalani kehidupan dunia. Jadi mestinya dia suruh ibadah, ternyata ketika dia di dunia bukan dia ibadah ditinggalkan, tapi justru sibuk kerja, cari duit harus untuk sebagai penunjang ibadah. Tapi jangan sampai ibadah ini asal kita diciptakan ini justru kita tinggalkan. Kita sebut cari duit. Sampai kapan kita nak cari duit itu? Kalau dah mati baru bisa tak cari, baru tak cari duit lagi. Tak bisa. Duit itu, kerja itu hanya sebagai sarana saja. Macam mana kita kalau nak sholat bisa pakai baju, nak puasa ada untuk sahur, ada untuk buka, nak pergi haji bisa bayar ONH, nak bangun masjid ada uangnya, gitu. Nak mondokkan anak ada uangnya. Itu fungsinya kerja, bukan itu dijadikan tujuan. Bukan itu dijadikan tujuan. Masa hidup untuk kerja? Itu orang yang salah tujuan. Kita hidup di dunia ini untuk ibadah. Hidup ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku atau nusuk hajiku, kemudian inna sholati wa nusuki wa mahyaya, hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ini untuk Allah semua. Bukan untuk Allah. Salat untuk Allah, ibadah yang lain untuk Allah. Untuk ibadah haji, ibadah umrah, nusuk atau berarti kurban, ya. Itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa mahyaya, hidupku ini untuk Allah. Kita hidup ini untuk Allah, bukan untuk diri kita. Wa mamati, mati kita juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya untuk Allah. Bukan untuk manusia atau untuk diri kita, untuk nafsu kita, tidak sama sekali. Semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Wa qala ta'ala afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian ini menyangka sesungguhnya kami ciptakan kalian ini hanya untuk main-main gitu aja? Enggak ada gunanya. Ciptakan manusia, dah selesai. Terus itu tak ada urusan lagi. Cuma untuk main-main? Enggak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian ini bukan abathan. Enggak ada gunanya untuk main-main saja, bukan. Wa annakum ilaina la turja'un. Jangan kalian berpikir kalian nanti tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dari terlanjur ini harus ibadah karena besok akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita tak terlahir di dunia ini. Nah, kalau kita dilahirkan di dunia ini, berarti kita ini sudah harus ibadah karena kita besok akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Wa qala ta'ala ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wa qala ta'ala ya ayyuhal insanu innaka kadun ila rabbika kadhan famulaki. Wa hadha tafakkur yazidu fi khaufika minallah wa yahmiluka ala lumi nafsik wa tawbihiha wa mujanabati taksir wa mulazamati tashmir walam anahu yambaghi laka an tatafakkara fi hadhil hayati dunya wa kasatu azghaliha wa wabaliha wa sur'ati zawaliha fil akhirah wa namiha wa dawamiha. Wa qala ta'ala kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Wa hadza tafakkur. Jadi inti daripada kita bertafakkur tentang keteledoran kita di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, di dalam keteledoran kita menjauhi perkara-perkara yang membuat Allah Subhanahu wa taala itu murka dengan kita, ini akan menjadikan yazidu fi khaufika minallah, akan menambahkan rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya orang ini kalau umpamanya dia sholatnya tak betul, kemudian dia ingat sama Allah, ya, maka dia akan ada rasa takutnya, Masya Allah nanti bagaimana aku ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, macam mana tugasku tidak aku lakukan. Takut sama Allah nanti adab yang dijanjikan, adab yang sudah disiapkan sama Allah di akhirat. Wa yahmiluka ala laumi nafsik. Dengan adanya keteledoran ini kita berpikir sekarang kenapa orang ini kadang-kadang ujub, karena yang dipikir itu kelebihan amalnya bukan kekurangannya. Coba kita pikir, salatku apa kurangnya? Quranku apa kurangnya? Zikirku apa kurangnya? Puasaku apa kurangnya? Tentu kita tidak ada ujub. Salatku masih banyak kurangnya, puasaku banyak kurangnya, sedekahku banyak kurangnya. Maka akan menyebabkan ini filaumi nafsik. Maksudnya mencela diri sendiri. Aku ini memang orang tak baik memang. Salatku masih tak bagus, puasaku masih tak bagus, sedekahku masih tak bagus, semuanya masih tak bagus. Aku ternyata belum ada apa, masih banyak kekurangannya. Ini yang bagus macam gini. Bukan, oh aku sedekahku udah banyak, salatku udah banyak, puasaku udah bagus. Ah, ini namanya ujub, sebalik. Tapi lihatlah kekurangan diri kita itu apa, sehingga kita di situ tidak akan ada rasa ujub, merasa sudah hebat, sudah banyak ibadahnya. Wa mujanabati taksir. Dan kalau kita berpikir tentang kekurangan-kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berusaha untuk menjauhi kekurangan, keteledoran tadi kita jauhi. Salatku tak boleh gini, aku harus tambah. Puasaku harus aku baiki, Qur'annya harus aku baca nih, zikirnya harus aku tambah. Jadi aku nih masih terlalu teledor kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mulazamatu tashmir. Dan juga dengan adanya introspeksi itu tadi, dia akan terus memperbaiki diri, terus dibaiki dirinya. Jadi misalnya evaluasi amal itu perlu.
Evaluasi amal tuh perlu. Jangan kita kadang-kadang malah kita sibuk dengan ngurusin orang aja. Ngapalah hidup kayak gitu, ngabiskan umur, ngabiskan waktu. Kita ini belum baik, tapi kita udah ngoreksi orang. Si fulan gini, si anu gini, fulana gini, ngapa dia gitu, ngapa dia gitu, ngapa dia gitu. Kau ini macam dah baik hati engkau tuh. Engkau tuh memang tak ada kekurangan lagi. Kenapa tidak berpikir, aku kenapa gini, aku kenapa gini, aku sibuk. Tuba liman zaqalahu aibu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang tersibukkan oleh aib dirinya sendiri. Maksudnya dia sibuk, aku ngapa gini ya? Aku ngapa gini? Aku jangan gini lah, jangan ini, kenapa gini ya? Dia tak sibuk ngurusin aibnya orang. Ini ngurusin aibnya sana sini, kelupaan. Aku ini masih belum baik, ini ngapain aku nak ngurus engkau? Makanya maksudnya di situ, maksudnya sibuk. Orang tersibukkan oleh aib dirinya ini maksudnya dia keteledoran dirinya, ini kejelekan dirinya masih terus diperbaiki. Aku masih belum gini, apa sebelum gini. Tak sempat ngurus orang. Jadi yang orang banyak ngurusin orang lain itu orang kurang kerjaan. Kurang kerjaan. Urusi hatimu dulu. Tak usah ngurusin orang. Engkau terserah, engkau lah, terserah kalian lah. Hatiku ini masih belum bagus lagi nih. Aku nak ngurus ini dulu. Aku tak sempat ngurus kalian nih. Tak usah sempat ngurusin ini orang, satu kecamatan, satu kabupaten habis semua. Kena koreksi dia. Tidak usah kayak gitu. Itu namanya orang kurang kerjaan itu. Jadi kita ini fokuslah sama diri sendiri. Muhasabatun nafas. Baguskan diri sendiri dulu. Kalau orang udah bagus, bagus. Karena waktu kita nih jangan habis untuk ngoreksi orang. Kita di dunia ini, hidup kita ini macam mana kita ini? Pertama, memperbaiki diri kita ini sendiri dulu. Memperbaiki orang boleh dakwah. Dakwah bukan mencela dan sebagainya, tidak, dakwah. Tetapi diapa-apain kita, tentu manusia, kita sebagai manusia ini kita tidak pernah lepas daripada kekurangan aib di dalam diri kita sendiri. Kita bukan nabi, kita tentu banyak kekurangan. Introspeksi diri dulu. Dia orang kayak gitu, aku macam mana? Gitu kan? Jadi suatu kebiasaan kita yang sebetulnya adalah sangat keliru. Kenapa ya? Kita ini suka mengkoreksi orang lain, tetapi kita tidak suka mengkoreksi diri sendiri. Padahal penyakit yang ada pada kita itu masih banyak. Waktu umur yang ini kalau untuk mengkoreksi diri sendiri belum tentu cukup. Orang yang seperti ini orang yang teledor, orang yang tertipu. Dia sibuk ngurusin hati orang, hati dia sendiri adalah hati-hati yang busuk. Tidak bagus, rugi kayak gini. Jadi membuang-buang waktu, pikiran dan sebagainya. Kemudian wa'lam annahu yanbaghi laka an tatafakkara fi hadhil hayati dunya wa kasrati azghaliha wa wabaliha wa sur'ati zawaliha fil akhirati wa naimiha wa fil akhirati wa naimiha wa dawamiha. Kemudian hendaklah engkau berpikir tentang kehidupan dunia ini. Pikir lu dunia ini, dipikir dunia ini. Dunia ini apa ya? Dipikir kehidupan dunia ini. Kita lahir, kemudian ketika kecil kita besar. Fil haji itu kasrati azghaliha wa baliha, banyak perkara-perkara yang menyibukkan, banyak bencananya. Kemudian wasurati zawaliha, cepat dunia itu hilang. Baru terasa kemarin pakai baju merah, pakai baju putih, celana pendek merah, pakai sepatu ngikatnya belum bisa, atau pakai sepatu boot yang baru rasanya kemarin tuh. Di sini ada logonya warna coklat, gambar satu anak perempuan, satu anak laki-laki kan. Baru rasanya kemarin pakai celana pendek merah, baju putih, topi putih merah, rasanya baru kemarin. Tapi ternyata sur'ati zawaliha, dunia itu cepat dia hilangnya. Astagfirullahaladzim, ternyata sekarang udah uban semua. Padahal masih muda ini, tapi cepat dunia tuh. Masya Allah. Sekarang kita hitunglah, kira-kira yang sisa nih lebih banyak apa lebih sedikit dari yang kita lewati itu. Itu pasti terlewat tuh, yakin. Karena dunia ini kan gantian. Dunia ini kan gantian. Orang yang dulu ada sekarang udah meninggal semuanya. Kita ini penduduk baru dunia. Sisa-sisa nanti kita hilang semua, ada penduduk baru lagi, penduduk baru lagi, penduduk baru lagi. Gantian saja. Suatu saat 2021 ini akan menjadi sejarah. Jelas dulu
tahun 1945, ya kan? Itu mungkin bapak-bapak udah banyak yang masih udah lahir pada waktu itu. Itu sekarang kan tinggal adanya di buku sejarah, ya kan? Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur. Nomor berapa, Pak? Nomor berapa? Alah, sama aja tak hafal, lupa dah. Nah, itulah dunia kan. Nah, yang baca Soekarno-Hatta tinggal sejarah. Nanti sebentar lagi itu yang orang tahun dulu tuh yang hidup-hidup tuh, itu sudah banyak yang meninggal semua. Sekarang tinggal sisa-sisanya aja 1, 2 orang, 10, 20 orang. Nanti akan hilang semua. Kita gitu juga. Itu pasti itu. 2021 itu hanya tinggal kenangan nanti. Kita ketemu di akhirat lah nanti. Kapan-kapan udah mati semuanya, amalnya sama-sama bagus, kita ketemu di surga. Jangan di pintu surga, di dalam surga. Di pintunya kalau tak masuk kan masalah nanti. Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga. Pikir kehidupan dunia ini apa? Banyak masalah, wasurati zawalia, cepat dia pergi, wafil akhirati wa ni'mi wa dan berpikirlah tentang akhirat dan nikmat-nikmatnya akhirat, dan akhirat itu tidak ada akhirnya. Kalau dunia ini ada, cepat dunia ini, bukan lama. Baru kemarin kecil, sekarang dah tua. Baru kemarin kadang-kadang orang ini tidak mengenyam dunia tua, udah meninggal duluan. Masya Allah, kawan-kawan saya Masya Allah banyak yang masih muda-muda, lebih muda dari saya, itu sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan Allah ngasih kita umur yang bermanfaat, panjang, sehat walafiat, bermanfaat, tambah hari tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hidup kita di dunia ini ada gunanya. Jangan cuma jadi penuh penduduk bumi saja, gak ada gunanya. Nanti di akhirat jadi penuh neraka. Kalau neraka ini luas, ya, dunia ini sempit. Nah, jangan jadi isi bumi yang gak ada gunanya. Nanti di akhirat mati, sudah selesai. Di akhirat tidak beramal, naudzubillah summa naudzubillah. Ini orang yang tidak berpikir tentang hakikat dunia itu apa. Kita harus pikirkan dunia itu apa hakikatnya. Jangan kita hidup di dunia ini hanya untuk kerja, untuk duit, memperkaya bos saja, ya kan? Kalau kita kerja kan memperkaya bos saja, bosnya kaya, habisnya bosnya mati, ABK-nya pun mati juga. Tinggal amalnya bagaimana. Jadi hidup jangan untuk kerja, akhirat yang kita perlukan. Wa qala ta'ala kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kalian tentang tanda-tanda kekuasaannya, agar kalian berfikir di dunia wal akhirat, di dunia dan di akhirat. Wa qala ta'ala bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi mereka justru memilih kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih bagus dan kekal. Malah pilih dunia pula. Ya Allah, kau hidup di dunia mau berapa lama sih hidup di dunia nih? Sebentar saja dunia nih. Masa kehidupan sebentar saja kau ini justru kau pilih nak seperti apa. Sebentar aja lah, belum tentu kesampaian, yang niatnya itu sudah mati duluan. Tapi pilih akhirat, besok itu akan kekal, gak akan pernah ada matinya. Wa qala ta'ala wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa laibu wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa laib. Tidaklah kehidupan dunia ini adalah lahwun wa laib, itu sesuatu yang permainan dan senda gurau. Permainan aja dunia nih, akan ada habisnya, senda gurau ya dunia itu. Wa inna darul akhirat lahiyal hayawan, sedangkan negeri akhirat nanti itu adalah kehidupan yang sesungguhnya, ya. Walau kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.